Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 sudah masuk tahapan pengumuman seleksi administrasi. Di tahapan seleksi administrasi ini, banyak peserta yang dinyatakan lulus namun tidak sedikit yang masuk kategori tidak memenuhi syarat TMS atau tidak lolos. Lalu sebenarnya apa yang membuat peserta gagal lolos seleksi administrasi CPNS 2021? Pelaksana tugas PIT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, kebanyakan peserta yang tidak lolos dikarenakan salah unggah dokumen serta ijazah yang tidak sesuai. Menurutnya, ijazah tidak sesuai yakni adanya perbedaan jurusan yang didaftari oleh peserta pada instansi. Misalnya dalam syarat posisinya yaitu memiliki ijazah S1, DIV Pendidikan Bahasa Indonesia, tetapi yang dimiliki justru S1 Sastra Indonesia. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Paryono dalam kesempatan sebelumnya. Ketika masih dalam masa pendaftaran, ia mengatakan bahwa penyebab yang paling umum peserta gagal lolos administrasi adalah salah unggah dokumen. Selain salah unggah dokumen dan kesesuaian ijazah, beberapa penyebab lainnya antara lain dokumen surat pernyataan dan surat lamaran yang tidak sesuai format. Ada 5 alasan terbanyak peserta dinyatakan TMS, yaitu: yang pertama surat lamaran tidak sesuai format. Kedua surat pernyataan tidak sesuai format. Ketiga penggunaan satu materai untuk 2 atau 3 dokumen. Keempat tidak mengunggah dokumen yang dipersyaratkan. Dan kelima dokumen tidak asli, salinan. Sebanyak 740.668 peserta dinyatakan tidak lolos administrasi. Sedangkan 3.290.054 peserta dinyatakan memenuhi syarat MS atau lolos administrasi. Total ada 4.510.713 pelamar namun hanya 4.030.773 pelamar saja yang sudah melakukan submit pendaftaran. Data ini merupakan gabungan dari pendaftar di kategori CPNS, PPPK Guru dan PPPK Non-Guru. Meski begitu angka ini masih berubah mengingat ada instansi yang belum mengumumkan hasil seleksi administrasi seperti Kemendikbudristek. Bagi peserta yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat masih diberikan hak untuk melakukan sanggah. Waktu yang diberikan untuk melakukan sanggah adalah 3 hari. Jadwal masa sanggah yakni 4-6 Agustus tahun 2021. Kemudian tahap jawab sanggah dilakukan pada 4-11 Agustus tahun 2021. Sedangkan untuk jadwal pengumuman pasca sanggah adalah tanggal 15 Agustus tahun 2021. Namun sebagai catatan, sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, dalam hal ini sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Hal yang perlu diperhatikan, yakni fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya.